Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan tim Aswaja NU Center Prambon. Jadi untuk teman-teman sekalian, kami persilahkan untuk bertanya dan berdiskusi. Mohon penjelasan dari adanya umat Islam yang terpecah menjadi golongan-golongan. Memang menjadi fakta dan realita sejarah umat Islam yang tidak bisa dimungkiri lagi bahwa umat Islam memang terpecah menjadi firqah-firqah atau golongan-golongan, yang mana satu firqah dengan firqah yang lain ini fahamnya sangat bertentangan tajam dan satu sama lain sulit untuk dikompromikan, apalagi untuk dipersatukan. Kalau kita mempelajari kitab-kitab usuluddin atau bacaan-bacaan yang berkaitan tentang ketauhidan, pasti kita akan sangat kental dengan istilah semisal kaum Syiah, kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, dan yang lain-lain. Dan bagi umat Islam, utamanya yang berpengetahuan, hal ini tentu tidak heran lagi. Sebab 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah mengisyaratkan dalam hadisnya bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sebenarnya hadisnya banyak sekali, bahkan bisa sampai derajat mutawatir. Cuman ini yang saya sampaikan nanti hadis yang ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir susunan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini yang saya pegang adalah kitab Faidul Qadir karya Muhammad Abdur Rauf, Syekh Muhammad Abdur Rauf Al-Munawi. Bunyi hadisnya begini: Iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa tafarraqat an-nasara alaf nataini wa sab'ina firqatan. Dan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Dan umatku, berarti umat Islam, terpecah menjadi 73 golongan. Ini riwayat dari Abi Hurairah. Terus teng kitab Al-Jami'us Shaghir ini diberi keterangan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian dalam penjelasan di Faidul Qadir, wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan, itu yang dimaksud adalah fil usuli ad-diniyah, terpecah di dalam masalah usuluddin, lal furu' al-fiqhiyah, bukan masalah furu' fikih, bukan, tapi tentang masalah usuluddin. Usuluddin itu yang membahas tentang ketuhanan, kenabian, dan perkara-perkara yang gaib. Dan di Faidul Qadir ini juga ada tambahan keterangan, zada fi riwayatin, ada tambahan di dalam satu riwayat, kulluha finnari illa wahidatan. Semua kelompok atau golongan 73 tadi semuanya berada di neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Zada fi riwayatin li Ahmad wa ghairihi wal jama'atu. Kemudian ada tambahan riwayat lagi dari Imam Ahmad, itu wal jama'atu. Satu golongan yang selamat adalah al jama'ah, ai ahlus sunnati wal jama'ah. Maksudnya adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wa fi riwayatin hiya ma ana alaihi al yauma wa ashabi. Dan dalam satu riwayat lagi,
golongan yang selamat, satu golongan yang selamat adalah ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu golongan yang mana saya Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabat saya pada hari ini berada pada golongan tersebut. Niki yang ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, atau tambahannya ada di kitab Faidul Qadir syarahnya. Memang betul seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi, berpecah menjadi 73 golongan dan semuanya ada dalam neraka kecuali satu, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah. Cekap nggih? Paham? Apa saja nama dari 73 golongan tersebut? Oh nggih, untuk nama dari 73 golongan tersebut nggih. Di kitab Faidul Qadir juga ini diterangkan, ada dua pendapat di kitab Faidul Qadir. Pertama, 73 golongan itu terkelompokkan menjadi 6. Yang pertama Haruriyah, kedua Qadariyah, 3 Jahmiyah, 4 Murji'ah, 5 Rafidhah, 6 Jabariyah. Lah 6 kelompok ini masing-masing terpecah lagi menjadi 12 golongan. Sehingga total ada 72 golongan. Lah tinggal satu golongan yang selamat, yaitu adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian menurut pendapat lain di kitab Faidul Qadir ini, 73 itu terperinci menjadi 8 kelompok. Satu Rafidhah, ada 20 golongan, terpecah lagi menjadi 20 golongan. 2 Khawarij, terpecah lagi menjadi 20 golongan. 3 Qadariyah, terpecah lagi menjadi 20 golongan. 4 Murji'ah, terpecah lagi menjadi 7 golongan. 5 Najadiyah, hanya ada 1 golongan. 6 Firoriyah, ada 1 golongan. 7 Jahmiyah, ada 1 golongan. Dan yang 8 adalah Karomiyah, ini terpecah menjadi 3 golongan. Kemudian ada pendapat lagi di kitab Bughyatul Mustarsyidin, karya dari Sayyid Abdurrahman Ba'alawi. Teng mriki diterangkan wa'lam anna usulal bid'ah fil usuli kama dzakarahu al ulama yarji'u ila sab'atin. Intinya kelompok-kelompok yang ahli bid'ah itu terkelompokkan menjadi 7. Satu kelompok Mu'tazilah, ini terpecah lagi menjadi 20 golongan. Kemudian 2 Syiah terpecah lagi menjadi 22 golongan. Terus Khawarij terpecah lagi menjadi 20 golongan. 4 Murji'ah terpecah menjadi 5 golongan. 5 Najariyah terpecah menjadi 3 golongan. 6 Jabariyah hanya ada 1 golongan. Dan yang nomor 7 Musyabihah ada 1 golongan. Sehingga totalnya ada 72 golongan. Lah semua itu kulluha finnar. Semua berada dalam neraka. Dan golongan yang selamat adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Itu sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Buya halaman 298. Nggih. Itu nama-nama dari 73 golongan itu. Jadi sebenarnya tidak semuanya terperinci 73, tidak, tapi terkelompokkan. Ada yang berapa tadi? 6, ada yang berapa? 8, ada yang 7. Nah, masing-masing kelompok itu ternyata juga terpecah lagi menjadi bergolongan-golongan. Cekap? Apa yang membuat kita yakin bahwa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang selamat? Padahal semua golongan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa mereka juga adalah golongan yang selamat. Bagus sekali nggih pertanyaannya. Jadi memang dari semua golongan itu tentu semua meyakini bahwa mereka adalah golongan yang paling benar, yang paling selamat. Terus bagaimana kita bisa yakin kalau yang benar, yang selamat adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah? Begini, kebenaran dan keselamatan itu tidak hanya dengan pengakuan saja. Oh, aku loh yang paling benar. Tidak hanya dengan
prasangka atau klaim pribadi yang tidak ada dasarnya. Tapi kebenaran dan siapa yang selamat itu harus dibuktikan dengan dalil-dalil yang dinukil dari para ahli, para pakar, dan ulama-ulama yang ahli dalam bidang hadis, sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain. Dan juga kita ambil keterangan dari ulama-ulama yang bisa istinbat, bisa memahami dari hadis-hadis tersebut, sebagaimana Imam Baghawi dan Imam Nawawi semisal, dan ulama-ulama yang lain. Sebagaimana dalam kitab Faidul Qadir ini juga dijelaskan seperti itu. Jadi nggak cukup dengan klaim pribadi, mboten cukup, tapi harus dengan apa? Dibuktikan dengan dalil. Semisal mawon begini, ada kelompok, ada golongan yang menganggap bahwa ziarah kubur itu adalah syirik. Itu nggak bisa dikatakan benar, karena memang jelas ada hadisnya, ada keterangannya. Kanjeng Nabi pun juga ziarah kubur. Kanjeng Nabi pun di sela-sela malamnya ini mengziarahi para ahli baqi'. Semisal mawon ada kelompok yang mengingkari kekhilafahan dan kesahabatan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya pokoknya adalah kelompok yang seperti itu. Itu juga tidak bisa kalau kita katakan benar, karena memang ada hadisnya, ada keterangannya bahwa kepemimpinan setelah Kanjeng Nabi itu adalah sahabat Abu Bakar. Dan kalau mengingkari kesahabatan Abu Bakar, tidak bisa, karena kesahabatan Abu Bakar ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau mengingkari kesahabatan Abu Bakar berarti sama dengan mengingkari daripada Al-Quran. Kekhilafahan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman itu merupakan ijma' para sahabat. Nah, kalau ada kelompok yang mengingkari itu berarti tidak bisa dikatakan benar. Maka dari itu, kalau menurut kami, ya, kalau ada kelompok semisal yang menganggap kita kafir, menganggap kita bid'ah, membodoh-bodohkan kita, maka kita tidak perlu membalas mereka dengan ganti mengkafirkan, ganti membodohkan, ganti membid'ahkan, tidak perlu. Tapi cukup kita belajar lagi lebih banyak. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita yakini ini sudah sesuai dengan keyakinan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya atau belum. Nah, kalau sudah menemukan dalilnya, menemukan hadis-hadisnya, ini bisa memperkuat keyakinan kita dan kita tular-tularkan kepada saudara dan kerabat yang dekat untuk membentengi daripada kelompok-kelompok tersebut. Kalau kita membalas mengkafirkan, kita membalas membid'ahkan, membodohkan, itu berarti kita sama dengan mereka. Jadi kita tidak perlu membalas, tapi cukup kita belajar lagi lebih dalam. Kami kira cukup ya.